Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifan Nur dengan NIM 2410941015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan judul pendekatan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Zakir Firmana, yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Saifan Nur, yang ketiga ada Fitri Wulandari, yang keempat Maisan Aura Irenfa, yang kelima Syifa Fadila Rahmi, dan yang keenam ada Siti Keisha Naila. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah lingkungan yang berada di Kota Padang. Yang pertama, sampah perkotaan yang terus meningkat. Penyebab sampah perkotaan yang terus meningkat ini yang pertama ialah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat. Jika pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Jika konsumsi meningkat, maka timbulan sampah juga akan ikut naik ataupun meningkat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Yang ketiga, fasilitas pengolahan sampah terbatas dan tidak merata. Yang keempat, TPS ataupun tempat pembuangan sampah sering overload atau kelebihan muatan karena pengangkutan dilakukan secara tidak rutin. Kemudian pendekatannya terhadap lingkungan hidup yang pertama ialah teknologis dengan penggunaan alat daur ulang dan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, pendekatannya adalah pendidikan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah yang baik dan benar. Kemudian masalah lingkungan hidup yang kedua yang berada di Kota Padang ialah genangan banjir akibat buruknya drainase, disebabkan oleh sampah yang dibuang ke selokan menyumbat saluran air. Yang kedua, kurangnya perawatan dan normalisasi saluran drainase. Yang ketiga, banyak ruang terbuka hijau yang berubah fungsi jadi permukiman ataupun bangunan. Yang keempat, curah hujan yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Kemudian pendekatannya terhadap lingkungan hidup yang pertama ialah hukum dan administrasi dengan penegakan peraturan daerah tata ruang. Kemudian yang kedua ada sosial budaya, kearifan lokal, dan gotong royong. Masalah ketiga yang berada di Kota Padang ialah pencemaran sungai oleh limbah domestik dan UMKM. Penyebabnya yang pertama, limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak, dan sampah organik langsung dibuang ke sungai. Yang kedua, UMKM seperti laundry, rumah makan, bengkel tidak punya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan sanksi bagi pembuangan limbah. Yang keempat, tidak ada kebijakan yang ketat tentang pembuangan limbah ke sungai. Kemudian pendekatannya terhadap lingkungan hidup yang pertama ialah teknologis dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang kedua, pendekatannya ekonomi dengan insentif bagi pelaku UMKM yang menerapkan IPAL. Masalah lingkungan yang berada di Kota Padang yang keempat ialah kualitas udara menurun akibat emisi kendaraan. Penyebabnya yang pertama ialah jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun. Yang kedua, banyak kendaraan tua yang tidak lolos uji emisi tetap digunakan. Yang ketiga, kemacetan parah menyebabkan pembakaran bahan bakar tidak efisien, sehingga menyebabkan emisi meningkat ataupun polusi udara juga meningkat. Yang keempat, minimnya penggunaan transportasi umum dan transportasi ramah lingkungan. Pendekatannya terhadap lingkungan hidup yang pertama, hukum dan peraturan, yaitu dengan menguji emisi kendaraan. Yang kedua, bisnis, dengan mendorong pembuatan ataupun penggunaan transportasi umum rendah emisi. Baiklah, dari presentasi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita hitung nilai prioritas pengelolaan dari masalah lingkungan di Kota Padang. Yang pertama, sampah. Nilai indeks resistensinya 3 dikali dengan nilai resnya 4 dikali dengan nilai indeks kompleksitasnya 4, totalnya 48 di prioritas kedua. Pada masalah banjir,
nilai indeks persistensinya 3, dikali dengan nilai indeks range-nya 5, dikali dengan nilai indeks kompleksitasnya 5, totalnya 75 pada prioritas pertama. Yang ketiga, pencemaran sungai, nilai indeks persistensinya 2, dikali dengan nilai indeks range-nya 4, dikali dengan nilai indeks kompleksitasnya 4, totalnya 32 pada prioritas ketiga. Yang keempat, kualitas udara, nilai indeks persistensinya 3, dikali dengan nilai range-nya 3, dikali dengan indeks kompleksitasnya 3, totalnya menjadi 27 pada prioritas keempat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.